virus kelaparan itu lebih mematikan daripada virus corona, karena virus kelaparan adalah sumber dari berbagai macam masalah, terutama kriminalitas dan juga cekcok rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satunya nih. Wani, Jumpa lagi dengan channel YouTube Bonek Serambale. Kali ini saya mewawancarai salah satu seseorang dari masyarakat. Bisa perkenalkan nama Anda? nama saya pemain Tribun. Mas mau tanya, itu menurut pendapat pribadi Anda, COVID itu apa, Mas? COVID itu sejenis virus, dan virus COVID itu ada, hanya saja beritanya yang mengada-ngada. Itu COVID munculnya itu dari mana asal usulnya, Mas? Dari Wuhan, Cina, dan COVID itu adalah virus yang dibuat oleh manusia, setahu saya. Itu mungkin ada nggak, Mas, pengaruh atau dampak dari COVID yang ada? Dampak, maksudnya dampak ke manusia, ke ekonomi, atau ke apa maksudnya? Ya mungkin lebih tahu ke manusia, karena kita manusia. Oh ya, setahu saya dari teman saya yang berprofesi sebagai garda terdepan untuk penanggulangan COVID, sebenarnya COVID itu berbahaya untuk manusia, tanda petik, yang berumur 45 tahun ke atas dengan riwayat sakit-sakitan. Tapi kalau untuk usia remaja, sebenarnya COVID ini tidak terlalu berbahaya. Pertama, karena untuk usia remaja itu COVID bisa mati karena imunitas manusianya yang tinggi, yang besar. Sedangkan imunitas itu berasal dari kebahagiaan, pertama. Kedua, dari pola makan. Tapi sekarang kalau penghasilan kita dimatikan, lantas dari mana kita bisa makan? Dan bagaimana kita bisa menjaga imunitas? Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, tanpa obat pun sebenarnya COVID ini bisa mati. Pertama, karena situasi negara kita yang beriklim tropis panas, dan COVID itu paling suka dalam kelembapan. Tapi kalau untuk panas ini COVID meninggal, mati dengan sendirinya, seperti itu. Dan untuk dampak di perekonomian, Mas? Ya, dampak ekonominya COVID ini sangat besar sekali, karena situ banyak kepentingan. Perlu diketahui ya untuk publik, dana anggaran COVID ini 700 triliun, bukan miliar tapi triliun, dan tidak ada badan independen yang mengaudit. Jadi dana ini bisa rentan korupsi. Makanya berita ini nggak dimari-mari tentang COVID, soalnya sumber dana ini besar sekali, dan ada beberapa pasal dan 2 ayat di situ yang menjelaskan tidak boleh ada intervensi dari pihak lain untuk anggaran ini. Maka dari itu COVID ini diterus-teruskan beritanya. Jadi belum clear itu, Mas, beritanya. Iya, karena dari tanda petik anggarannya yang cukup besar. Nah, Mas, pendapat Anda, Mas, kan kemarin-kemarin ada yang kayak misal rumor di rumah saja, itu gimana maksudnya, Mas? Kok di rumah saja? Ya, mungkin salah satu teman sampean ada yang pernah buat story di rumah saja ya? Iya, benar. Ya. Tolong tanyakan ke dia konsistensinya sampai sekarang dia masih di rumah saja apa enggak? Enggak, Mas. Kalau enggak, ya saya pikir mungkin sama. Saya pikir dia di rumah saja sampai keluarnya Dajjal. Sedangkan di rumah saja itu bukan sebuah solusi, Pak. Karena virus kelaparan lebih mematikan daripada virus corona. Sebab virus kelaparan adalah sumber dari berbagai macam masalah, terutama kriminalitas, perceraian itu dari virus kelaparan, Pak. Sumpah.
Nah, untuk pendapat masnya dari apa kita wajib pakai masker atau cuci tangan itu gimana? Ya sih, itu pola hidup sehat itu juga bagus daripada di rumah saja atau menutup kampung-kampung, nggak etis itu, mematikan rezeki orang lain. Cukup pakai masker sama cuci tangan. Sedangkan pakai masker sama cuci tangan ini sebelum ada COVID sudah dianjurkan dari nenek moyang kita, pola hidup bersih, sehat. Meskipun saya jarang mandi. Mas bisa terangkan kan tadi saya prihatin maskernya masnya itu tulisannya dipaksa pemerintah, itu mungkin ada maksudnya mas? Ya. Jadi begini, saya sengaja pakai masker ini. Pertama, saya ingin gini ya, bingung aku ngomong oleh musuh pemerintah. Ini memang sedikit sarkas. Alasan saya kenapa? Pemerintah gagal mengedukasi warganya untuk pemakaian masker. Pertama, seharusnya dalam konteks COVID itu jangan ada lagi namanya beban untuk masyarakat. Contohnya denda yang tidak memakai masker. Itu edukasi yang salah, Pak. Untuk makan saja sisa, apalagi mengeluarkan uang untuk denda memakai masker. Maka dari itu saya memakai masker dipaksa pemerintah. Cenderungnya apa? Distrust kepada masyarakat. Distrustnya apa? Uang dari denda ini kemana? Pertama. Kedua, masyarakat jadi miskomunikasi. Akhirnya jatuhnya bukan karena takut terkena COVID, tapi takut kena denda. Maka dari itu saya protesnya melalui masker. Seperti itu. Jadi garis besarnya edukasi yang salah dari pemerintah ke grassroots. Nah, masnya sendiri pernah lihat nggak secara langsung teman atau tenaga mas yang terkena COVID? Teman atau tetangga? Kalau teman nggak ada, tetangga nggak ada. Jadi menurut masnya itu apa sengaja dibikin atau gimana? Iya, saya meragukan, bukan tidak percaya, tapi saya meragukan data. Yang saya takutkan ini ada manipulasi data. Sedangkan banyak sekali ribuan ya di Surabaya ini yang terkena COVID dan mungkin sudah puluhan yang meninggal karena COVID. Tapi tim pencari datanya sih dari mana gitu loh? Itu yang saya pertanyakan. Jadi saya takutkan itu fiktif dan hanya memanipulasi data. Saya juga nggak tahu sih. Tapi yang perlu diketahui ya, untuk skala nasional zona itu hanya zona merah yang maksimal, zona merah. Kalau sampai muncul zona hitam, itu 100% fix ada percampuran politik. Jadi untuk nasional itu zona merah paling full. Kalau zona hitam, muncul zona hitam itu fix 100% itu ada percampuran politik. Ya, nah, mungkin Mas mengetahui tentang obat-obat dari COVID mungkin? Obat kayak vaksin gitu. Itu ada nggak Mas? Ya vaksin Sinovac itu. Iya. Katanya sih Indonesia nantinya ada vaksin Sinovac yang berasal dari Cina. Sedangkan Cina sendiri sekarang udah anti masker, anti lockdown. Saya heran ya. Bagaimana ya? Itu bingung, jawab apa bingung. Soalnya yang dari tadi saya bicarakan itu tanpa obat pun sebenarnya untuk usia 45 tahun ke bawah itu bisa sembuh sendiri meskipun terkena COVID. Ya dari imunitas, pertama dari cuaca negara kita yang tropis itu juga. Jadi COVID ini berbahaya untuk usia 45 tahun ke atas, tanda petik dengan punya riwayat sakit-sakitan seperti itu. Tapi kalau untuk vaksin itu mungkin kita dipaksa sih. Itu sudah ranah elit global. Jadi Mas gini kan, misal ya ada orang yang terkena batuk atau demam, itu kan pernah sih teman saya periksa ke daerah ke dokter itu di sana itu dinyatakan COVID. Itu benar apa enggak Mas? Soalnya kebanyakan kan datanya tidak akurat kalau terkena COVID.
Kalau teman ini sampai itu umur berapa? Umur 22. Bisa jadi di COVID kan, bisa jadi loh ya. Tapi saya kurang tahu karena saya juga bukan dokter. Tapi kalau untuk saat-saat ini memang rentan lah kalau kita ke rumah sakit. Kalau hanya demam, flu biasa, takutnya ada penyelewengan atau ada oknum yang memanfaatkan keadaan. Seperti itu loh, Mas. Mas, mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat tentang mengenai COVID ke depannya? Ya tadi seperti saya bilang tadi, kalau virus kelaparan itu lebih mematikan daripada virus corona, karena virus kelaparan adalah sumber dari berbagai macam masalah, terutama kriminalitas dan juga cekcok rumah tangga, dan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari virus corona ini juga sangat besar. Bahkan mungkin lebih banyak yang meninggal karena faktor ekonomi saat pandemi ini daripada terkena virus corona itu sendiri. Kalau untuk pesan ya Mas? Iya. Ini sudah terakhir ya? Sudah. Pertanyaan terakhir. Ya. Kalau untuk pesan, maaf aku dalam namanya HP ku dewi, catatanku dewi. Ada banyak pesannya, ada 17 pesan. Pertama, saya harap kepada pemerintahan ya. Pertama, jangan ada lagi seorang ayah yang khawatir tidak bisa menafkahi keluarganya. Kedua, jangan ada lagi seorang suami yang cekcok dengan istrinya akibat tak berpenghasilan. Ketiga, jangan ada lagi orang sakit yang khawatir berobat ke rumah sakit karena oknum-oknum tersebut. Keempat, jangan ada lagi peraturan baru yang membuat pedagang kaki lima tidak nyaman berjualan. Lockdown tidak dibutuhkan, Mas. Kedua, jangan ada lagi pemuda desa yang tak kerja. Keenam, jangan ada lagi bos-bos atau perusahaan yang merumahkan karyawannya. Ketujuh, jangan ada lagi ibu hamil yang stres sebelum melahirkan. Kedelapan, jangan ada lagi ketidakadilan yang semena-mena untuk kaum tertindas, seperti denda untuk tidak yang memakai masker. Yang ketujuh tadi ya Mas, jangan ada lagi ibu hamil yang stres sebelum melahirkan. Kesempatan yang baik sih buat aku. Soalnya temanku sendiri kehilangan bayinya akibat prosedur rapid wajib rapid test untuk ibu hamil. Itu prosedur goblok, paham yo? Karena setiap wanita itu mentalnya beda-beda. Dia belum melahirkan, ada yang stres, takut positif, takut apa. Setelah melahirkan, kalau dinyatakan positif, dia dipisahkan dengan anaknya karena dia di karantina. Itu juga membuat dia stres. Dan temanku sendiri itu bayinya meninggal karena prosedur ini. Tak ceritakan kronologisnya apa? Ya, monggo Mas. Jadi anak ini dilahirkan, dia itu mengalami ada gangguan sedikit, terus sama si dokter digoyang-goyang agar si bayi ini menangis. Tapi ternyata nggak menangis, dan seharusnya si bayi ini harus secepatnya dimasukkan ke ruang ICU. Tapi berhubung hasil rapid atau swab test sang ibu belum keluar, jadi bayi ini terlantar. Dan dalam waktu terlantar itu bayi ini meninggal. Siapa yang tanggung jawab? Bayi ini meninggal, siapa yang tanggung jawab? Gak ada kan? Jadi saya harap sih menghentikanlah untuk rapid wajib rapid atau swab test untuk ibu bayi. Karena prosedur itu tidak efektif saya kira. Terus semisal kalau ibu itu memang benar-benar positif, apa ibu itu tidak boleh melahirkan? Enggak kan? Meskipun boleh melahirkan, nanti terganjal dengan prosedur-prosedur yang saya pikir kurang akurat lah. Sumpah itu terbebani lah sang ibu itu. Terus balik lagi ke 9, jangan ada lagi pendusta dari sumpah jabatan. 10, jangan ada lagi suara-suara kritis dibungkam. Ke 11, jangan ada lagi mainstream media yang menghasilkan narasi-narasi ketakutan, menyebabkan masyarakat paranoid yang berlebihan.
Ke-12, jangan ada lagi pemecah belah sesama anak bangsa. Ke-13, jangan ada lagi distrust di grassroots. Ke-14, jangan ada lagi koruptor yang bisa bebas dari jeratan hukum. Ke-15, jangan ada lagi anak kecil yang kelaparan di jalanan. Ke-16, jangan ada lagi burung bangkai yang memanfaatkan keadaan untuk memperkaya diri sendiri. Ke-17, jangan ada lagi kesedihan untuk negeriku tercinta ini. Mungkin sekian pesan-pesan dari Masnya untuk masyarakat itu. Ya, selebihnya seperti itu. Koreksi jika saya salah ya Mas. Terima kasih Mas ya untuk wawancara. Sampai jumpa di channel Serang Balik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Tapi rataplah negeri